Ada satu pernyataan yang akan kita bahas di video ini. Pernyataannya seperti ini. Jadi penulis skenario film mah gampang. Tinggal duduk depan komputer, terus menghayal, ketik-ketik, jadi deh skenario-nya. Dapat honor, terus banyak ketemu artis. Apa benar semudah itu? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di Purna Project, sebuah channel yang mengupas habis tentang dunia kreatif, menulis film dan sinetron. Kalau kalian tertarik dengan channel ini, silakan klik subscribe dan tanda lonceng. Memulai karir sebagai penulis skenario profesional pastinya memerlukan persiapan yang matang, seperti keahlian menulis yang mumpuni dan mampu membangun jaringan yang kuat dalam industri film dan sinetron. Ada beberapa hal atau tips yang bisa kalian lakukan untuk memulai karir sebagai penulis skenario, serta cara efektif membangun portofolio dan jaringan. Sebenarnya sih nggak terlalu rumit-rumit banget. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan, ya kan? Kita akan bahas beberapa tips dan trik untuk memulai karir sebagai penulis skenario. Pertama, pelajari dasar-dasar penulisan skenario. Pastikan kalian memahami format standar penulisan skenario, termasuk kata letak, margin, membangun plot dan karakter, juga elemen-elemen teknis lainnya. Banyak sumber daya online dan buku-buku seperti screenplay, karya Shipfield yang bisa membantu kalian untuk menguasai itu, atau banyak juga referensi-referensi buku dari penulis-penulis Indonesia, misalnya seperti menulis skenario itu gampang, karya dari Bolago, atau buku-buku penulisan skenario yang lain. 2. Tulis skenario pendek. Mulailah dengan menulis skenario pendek untuk melatih kemampuan kalian dalam menciptakan cerita yang padat dan efektif. Skenario pendek juga lebih mudah diproduksi dan bisa menjadi alat yang kuat untuk menunjukkan bakat kalian. Terus berlatih dan bereksperimen dengan konflik dan genre tulisan yang berbeda. 3. Ikut serta dalam kontes penulisan skenario. Ini sifatnya sih tentatif ya. Kalian bisa mengikuti kontes penulisan skenario yang diadakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya seperti Dinas Kebudayaan seringkali membuat kontes penulisan skenario. Kalian bisa mengikutinya, karena dengan mengikuti ini bisa memberikan kalian exposure dan kesempatan untuk dikenal oleh produser dan sutradara. 4. Terus berlatih dan menerima umpan balik. Teruslah menulis dan cari umpan balik dari teman, mentor, atau komunitas penulis skenario. Umpan balik konstruktif dapat membantu kalian memperbaiki dan mengembangkan keterampilan menulis kamu. 5. Kuatkan mental. Ini yang lebih penting. Meskipun kemampuan menulis kalian bagus, tapi mental kalian tempe, lebih baik urungkan niat kalian untuk menjadi penulis skenario profesional. Awal saya menulis, saya bergabung dengan komunitas penulis cerpen. 2 minggu sekali ada yang namanya istilahnya kursi listrik. Yang ini membahas salah satu karya dari anggota yang akan mendapatkan kritikan, masukan dari semua anggota. Ternyata, tidak semua masukan dan kritikan dari teman-teman itu membangun. Ada juga yang menyerang dan tendensius dengan alasan dan logika cerita yang dipaparkan penulis gak masuk di akal menurut orang itu. Bahkan sering terjadi debat kusir dan adu argumen yang cukup hot. Tapi meskipun begitu, akhirnya semua selesai dengan damai. Apakah pengalaman kursi listrik ini berguna saat menjadi penulis skenario? Sangat berguna sekali. Di dalam setiap proyek film atau web series akan selalu ada yang namanya bedah naskah, draft 1 yang baru saja kita tulis. Sebagai penulis skenario, harus bisa mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dengan logika cerita yang masuk akal. Setiap scene yang kita bangun harus masuk akal dan nggak bertele-tele, hanya untuk mengejar durasi saja. Perdebatan panas pasti terjadi antara sutradara, penulis, dan produser. Karena semuanya akan bertahan pada pendapatnya, bukan untuk mencari pemenangnya, tapi mencari yang terbaik agar naskahnya menjadi skenario yang berkualitas. Pertemuan atau meeting pada naskah ini biasanya kita menyebutnya sebagai triangle system, yakni pertemuan antara sutradara, penulis, dan produser untuk membicarakan masalah konten di skenario. Tiap draft naskah skenario pasti akan dibedah, hingga menghasilkan naskah skenario draft final. Draft final ini adalah sebuah naskah yang dianggap baik dan siap untuk disyuting. Ada pun naskah skenario draft final biasanya ada yang dinyatakan final di draft 3, ada juga yang di draft 5, bahkan ada yang di draft 15. Semua tergantung pada kondisi. 6. Pergaulan dan jaringan. Ini yang tidak kalah pentingnya.
semua proyek yang saya jalani hampir 80% dapat dari referensi teman. Makanya penting sekali kita menjaga sikap, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan tak kalah pentingnya menjaga kualitas karya kita agar mendapatkan referensi dari teman-teman untuk proyek film atau sinetron lainnya. Ini saja yang kita bahas tentang tips dan persiapan apa saja untuk menjadi penulis skenario profesional. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dengan yang lainnya. Jika video ini berguna menurut kalian, silakan like dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin berbagi manfaat video ini dengan teman-teman kalian di luar sana, silakan share ke sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video lain yang tak kalah menarik. Assalamualaikum.